Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Haji? Alhamdulillah. 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 Bu Haji, saya minta waktunya sebentar karena memang di sini saya ada tugas daripada calon guru penggerak yang mana dihadapkan dengan bagaimana cara pemimpin sekolah atau instansi daripada pemimpin dalam pengambilan sebuah keputusan yang bijak gitu. Bu Haji punya waktu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Haji ya. Benar-benar alhamdulillah. Nah, biasanya Bu Haji dalam sebuah instansi sekolah pastinya kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan kira-kira nih selama Bu Haji memimpin sekolah ini, kira-kira ada permasalahan yang menurut Bu Haji itu harus diselesaikan gitu. Kira-kira permasalahannya apa? Alhamdulillah. Saya datang ke SD ini ya ditantang dah dengan satu permasalahan. Tapi dengan lagi satu permasalahannya dengan adanya satu orang guru lah, yaitu jadi selain mengajar juga ya ikut dalam forum-forum itu, jadi sering nggak masuk. Nah, di situ kita tantangan bagaimana kita menghadapi ini. Tapi dengan adanya ya saya sebagai orang tua kita ambil itu kita dianggap sebagai ibunya. Selain kita masih masukan sama dia, selain kita ya dia selalu, saya selalu dipanggil dinas juga, tapi nggak jadi masalah, tetap aja saya mencari solusinya bagaimana caranya dengan kebijakan kepada dia, tetapi saya tidak memberikan secara langsung ya. Jadi kalau kayak dia, kalau kata orang tarik ulur dah, kita ditarik dulu, dibiarkan dulu, nanti tarik lagi bagaimana, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek juga terhadap dia. Ternyata permasalahan yang dia hadapi Bu Haji itu termasuk yang kompleks banget ya Bu Haji ya, yang mana Bu Haji dengan penuh kesabaran, ibaratnya itu bagaimana caranya tapi tidak menyakiti, tapi kita kena dalam tujuan tersebut. Terima kasih banyak Bu Haji ya. Nah, dari kasus yang tadi Bu Haji sudah jelaskan ya, kira-kira bagaimana nih mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Bu Haji itu merasa ini loh dilema etika saya, kira-kira saya harus bagaimana dan harus seperti apa, kira-kira hal apa dulu yang Bu Haji lakukan? Yang pertama-tama saya ajak ngobrol dulu. Sebetulnya pengen apa yang kita ya kita cerita misalnya, oh gitu ya udah, kamu boleh ikut itu, tetapi ibu tidak minta apa-apa, hanya kamu itu satu aja, KBM. Kegiatannya itu aja yang ibu minta. Jangan sampai kepada orang tua siswa itu yang ibu minta itu. Sebab dia katanya selama ya namanya kita baru ya di sini, guru gini jadi jarang masuk lagi tadinya gitu. Tapi sekarang dengan ya kita dengan agak dihalusin, alhamdulillah sekarang udah mulai agak berubah sedikit. Intinya biar apa yang menjadi sikapnya dia jadi istiqomah ya Bu Haji ya. Tapi intinya apa yang dilakukan Bu Haji itu udah luar biasa. Bu Haji melakukan sebuah pendekatan terlebih dahulu, ngobrol, ya sharing gitu. Terus sekarang ya Bu Haji, pertanyaan selanjutnya, selama ini nih bagaimana sih Bu Haji menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah? Nah, yang mana itu terkadang kasus-kasus itu dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar gitu. Bu Haji apa sih bapak tersebut tidak masuk ya, intinya melanggar juga karena kan sekolah pasti punya peraturan yang harus diikuti. Nah, terus ke satu sisi juga Bu Haji harus melindungi dia sebagai anak buah Bu Haji. Kira-kira kan itu kasusnya benar-benar ya Bu Haji. Nah, kira-kira Bu Haji apa yang Bu Haji lakukan untuk hal tersebut? Mungkin dari jangka panjang, jangka pendeknya Bu Haji bisa lakukan apa? Ya, untuk jangka pendeknya ya kita ngasih keputusan kepada dia, silahkan mau diterusin apa enggak, satu itu hanya itu. Untuk jangka panjangnya ya kita kasih nasihat, kita berikan
masukan bahwa kamu itu udah lama dia di sini dari 2004 kan. Nah, itu kamu harus berubah sekarang. Coba perlihatkan untuk kedepannya jangan sampai terjadi lagi. Akhirnya ya itu udah mulai sekarang kata ibu kamu yang kelas sekian dipercayai lah, rasa tanggung jawabnya itu aja. Silakan. Sekarang bagaimana menghadapi sebab apa anak itu mencontoh dari guru, role model ya, guru itu model lah, artinya itulah contohnya. Makanya sekarang kamu itu kesana itu kalau ibu tegas, ibu ya sekasarnya keras, ibu masukin kamu itu tidak habis pun. betul. Ibu sebagai orang tua masih sayang sama keluarga kamu. Betul. Luar biasa. Itu benar-benar sebuah langkah awal yang benar-benar Bu Haji itu jadi lebih memikirkan masa depan beliau ya, Bu Haji, yang terkadang dia sebenarnya sadar nggak sih kayak gitu kan, kayak gitu, tapi benar-benar luar biasa. Nah, kira-kira Bu Haji untuk selanjutnya ya, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Bu Haji lakukan selama ini untuk kasus tersebut, kira-kira dari awalnya tadi kan Bu Haji sudah melakukan sharing ya, terus selain sharing apalagi yang Bu Haji lakukan? Iya, dia dikasih kegiatan, dikasih kepercayaan di sekolah. Seperti kata ibu kemarin, seperti kamu itu kamu coba tolong kelas dirapikan, gimana caranya kamu kelas ini, gimana caranya, jadi kepercayaan kepada dia. Mungkin dengan dikasih kepercayaan, kasih tanggung jawab, insya Allah dia akan memikirkan lebih banyak. Artinya diberikan tugas tambahan gitu. Dengan tugas tambahan tersebut artinya kan memiliki kesibukan yang lebih gitu. Jadi merupakan hal-hal yang seperti itu gitu lah. Karena Bu Haji sudah memberikan sebuah tanggung jawab, artinya tanggung jawab itu harus dibagaimanakan, seperti itu ya Bu Haji. Mudah-mudahan ke situ dia. Mudah-mudahan satu frekuensi lah sama pemikiran Bu Haji sama beliau ya Bu Haji ya. Nah, sekarang Bu Haji kira-kira nih hal-hal apa saja yang selama ini yang menganggap Bu Haji itu misalkan keputusan yang saya ambil ini sudah tepat, artinya tidak mengalami dilema etika. Kira-kira apakah itu sudah merupakan sebuah keputusan yang efektif menurut Bu Haji untuk sekarang ini? Untuk sekarang insya Allah gitu ya. Kita udah mencoba dulu. Sebab apa? Kalau ibu itu, kata saya, ibu itu tidak menuntut apa-apa, hanya satu KBM aja. Sampai saya di dinas juga begitu, satu aja KBM dulu. Setelah selesai KBM silahkan. Iya. Itu sudah selesai sudah tugas. Sudah selesai tugas silahkan. Betul. Itu di luar jangkauan saya. Betul. Kalau masih dalam lingkungan sekolah, berarti kamu itu masih tanggung jawab Bu Haji. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira Bu Haji dalam pengambilan keputusan yang tadi Bu Haji sudah lakukan, adakah tantangan lain nih dalam etika dilema yang Bu Haji rasakan? Kira-kira terkadang kan saya mau ngambil keputusan ini, kira-kira udah tepat atau belum ya, kayak gitu. Nah, kira-kira tantangan apa nih yang Bu Haji rasakan dalam pengambilan keputusan tersebut dalam kasusnya yang tadi? Ya, kadang-kadang kita suka begini ya, pikiran punya dilemanya. Kalau saya memutuskan dengan begini, apakah enak? Apakah nggak jadi beban? Ya. Nah, di situ kadang-kadang saya benar emang punya pikiran begitu. Di dalam hati saya mau ngobrol, ini saya mau marah gitu ya. Bagaimana? Kita kan sebagai manajerial, tetap aja kita ya, kalau ada itu tetap aja kita rangkul lagi. Biasanya nggak bisa kita, kalau hati saya gitu, hati saya jadi berbalik lagi kepada seorang ibu gitu, ke situ. Artinya tantangan yang dihadapi Bu Haji, tantangan dilemanya Bu Haji, kira-kira dengan berpikir panjang pendeknya, saya seperti ini, kira-kira dampaknya akan seperti apa? Mungkin seperti itu ya Bu Haji. Kontak ininya, tantangan batinnya Bu Haji seperti itu ya, kayak gitu. Nah, terus Bu Haji, dari yang tadi Bu Haji sudah katakan ya, apakah Bu
Bu Haji itu memiliki sebuah misalnya gini, dari kasusnya Bu Haji udah tahu nih orang ini tuh jarang masuk misalnya kayak gitu. Apakah Bu Haji langsung bertindak atau enggak gitu ya, atau enggak, karena pasti yang itu kan kita sadar hawanya emosi gitu ya, sini kamu kita langsung disidang gitu, hari itu juga langsung disidang lah ibaratnya, diobrolin hari itu juga seperti itu, atau misalkan by step perlahan seperti yang tadi Bu Haji bilang, tarik ulur aja dulu. Iya. Kayak gitu, Kalau saya begitu. tarik ulur dulu berarti Seperti kemarin ya, 3 hari nggak masuk. Besoknya sini Re, mau dari mana? Kita biasa-biasa. iya, Tolong ya. Ini kalau ada tugas apa ada keperluan apa, tolong bilang sama ibu. Jadi kita nggak bisa ini juga, tapi ibu minta untuk besok-besok kamu nggak boleh begitu lagi. Ibu nggak mau, kasihan anak-anak suka begitu aja. Jadi kita itu tidak langsung. kalau ibu itu jadi gimana ya orangnya, makanya kata orang kenapa nggak tegas. Kita sebagai orang tua nggak bisa ke situ. Betul. Kita coba dengan ya itu, makanya dengan ya kita begitu, alhamdulillah udah mulai ada perubahan, udah mulai ada perubahan sikap dia gitu. Betul. Berarti Bu Haji itu melakukan sebuah coaching ya, terlebih dahulu ya, dicari dulu kenapa sih bisa seperti itu, ada masalah apa gitu. Kalau memang ada masalah ya ceritakan aja, jangan sampai dari sikap kamu itu ibaratnya tuh dampaknya kemana-mana, apalagi kan hubungannya dengan siswa gitu ya Bu Haji. Bu Haji udah termasuk yang bijak banget. Tapi gimana kita sebagai orang tua, ya kita balik lagi ke orang tua. Betul Bu Haji, benar. Sekarang Haji ya, dari kasus yang tadi Bu Haji sudah alami ya, kira-kira adakah dari pihak luar yang membantu Bu Haji dalam pengambilan keputusan? Artinya Bu Haji nggak bisa putuskan sendiri, tapi Bu Haji butuh sharing dengan orang lain. Ada nggak hal itu? Ada. Gimana Bu Haji prosesnya? Seperti dengan guru-guru musyawarah ya, ya kita ngobrol sering ini kan, kalau itu kan ya kalau guru kan langsung udah Bu nggak bisa. Iya. Terus kalau dari kedinasannya misalnya ini udah kayaknya kasusnya udah fatal gitu, tapi kita tidak bisa hal ini terus berkelanjutan. Artinya ini juga kita sharingnya nggak dari rekan-rekan guru aja, artinya misalkan dari rekan kepala sekolah atau korwil ya biasanya kayak gitu. Nggak dari kedinasan yang memang ada teman yang bisa dipercaya gitu. Kira-kira solusinya seperti apa? Pernah nggak seperti itu sih? Tadi saya cerita ke korwil, ke pengawas, bagaimana ini solusinya sampai ya udah termasuk bisa juga katanya, bisa mengendalikan begitu katanya. Ya Pak, saya itu masukkan ya kalau boleh itu langsung tegas aja. Iya. Tapi bagi saya balik Balik lagi sampai kita juga minta sama orang dinas kabupaten kan. Ya itu keputusan ibu dia gimana? Dia masih bisa kok. Ya kalau dari dinas ya udah, emang kalau itu ya udah cut aja. Tapi kita kembali lagi, kita ingat sama keluarganya, ingat masa depan. Betul. Berarti udah termasuk yang luar biasa bijak sih. Kalau itu saya gimana ya, tantangan Benar luar biasa ya. Yang namanya orang baru. Betul. Dihadapkan dengan seperti itu. Saya sering dipanggil kabupaten. Biasa. Nah, tadi belajar tadi misalkan Bu Haji bisa sebagai pemimpin organisasi yang bijak. Pelajaran apa nih Bu Haji sendiri deh? Ya, pelajaran saya mungkin bagi diri saya dicoba bagi bisakah bisakah dengan adanya kasus ini saya memecahkan, mencari solusinya. Nah itu bagi saya sebuah tantangan, tetapi dalam menjalankan tantangan ini tidak dengan yang kita pikirkan dengan selalu dipikir. Kalau saya itu orangnya kalau udah selesai ya udah bebas dulu. Iya, kedepannya gitu. Dengan bagaimana nih saya nyari solusinya di rumah juga kadang-kadang saya pikirkan di solusinya bagaimana besok. Kalau seandainya itu, nah itu sebagai ya
ya tantangan juga. Iya, iya. Alhamdulillah. Artinya Bu Haji dengan dihadapkan sebuah kasus, Bu Haji tidak mengambil posisi negatif. Artinya posisi positifnya saya diuji dengan saya menjadi seorang pemimpin, saya harus bagaimana sikap saya seperti itu. Iya. Artinya itu bisa jadi sebuah pembelajaran buat saya juga Bu Haji dengan dihadapkan dengan berbagai macam kasus yang mungkin ya saya juga tidak tahu nanti kasus akan Iya. saya hadapi seperti apa. Artinya saya punya gambaran gitu. Artinya sebagai seorang pemimpin kita harus bisa memikirkan jangka panjang jangka pendeknya. Iya. Seperti itu. Jadi makasih banyak waktunya. Sama-sama. Ya Allah luar biasa. Maafin banget ya. Saya yang Iya, minta itu maaf semua. udah mengganggu waktunya Bu Iya. Haji. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sesuatu yang lebih bijak Iya, lagi ya Bu Haji ya. insya Terus sekolah Bu Haji semakin maju. Amin. Amin. Terus semoga di sini rekan sini bisa dielaborasi ke sesuatu yang lebih positif lagi. Terima kasih Bu Haji ya. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.